Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Jungka Gusta dari kampus Universitas Nasional. Di sini saya mau presentasi tugas pengembangan sistem informasi, yaitu bab 9 dengan judul pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak, perancangan perangkat lunak, pengkodean perangkat lunak, pengujian perangkat lunak. Sumber perangkat lunak komersil vendor, perangkat lunak in-house atau customized software, perangkat lunak komersil, kelebihan, implementasi cepat, penghematan biaya, estimasi biaya dan waktu, reliabilitas, kekurangan, kesesuaian rancangan, sistem yang tidak baik, ketergantungan yang pada vendor, biaya tidak langsung dari kerusakan SDLC. Penilaian, kinerja, pengoperasian, dokumentasi, kemudahan pembelajaran, kemudahan pengguna. Terus selanjutnya, manfaat terbesar dan biaya termurah. Cara, tentukan angka penilaian total dan biaya total. Tentukan bobot penilaian relatif untuk setiap faktor kinerja umum. Beri penilaian untuk setiap faktor kinerja. Hitung skor, hitung angka penilaian total, hitung biaya perangkat penilaian. Terus selanjutnya, perangkat lunak in-house atau customized software. Mengikuti SWDLS atau software development life cycle, rancangan kode, rancangan desain, bagian terstruktur SE, psikode, tabel, pohon keputusan, kamus data, diagram W.O, diagram JSD, kode 3GL, 4GL, pemrograman objek, uji, white block, dan black box. Pengorganisasian, proyek pengembangan perangkat lunak, pendekatan organisasi, tim pengembangan program, tim programmer kepala, tim pemrograman bersama. Selanjutnya, ada kualitas perangkat lunak, dimensi pemakai, kinerja pengoperasian, keseluruhan, kemudahan pembelajaran, pengontrolan, dan penanganan kesalahan, dukungan dari pembuat dan pemelihara. Dimensi rancangan, maintainability, usability, reusability, reliability, extensibility. Dimensi nilai tambahan, productivity, diferensiasi, manajemen. Selanjutnya kita lanjut ke bab ke-10, yaitu tahap akhir dalam siklus pengembangan sistem. Melibatkan pengintegrasian semua komponen rancangan sistem termasuk perangkat lunak, pengkonversian sistem total ke operasi. Proses implementasi perancangan penseksuan. Selanjutnya, rencana implementasi adalah formulasi rinci dan representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan dilaksanakan. Tim implementasi profesional sistem yang merancang sistem, para manajer dan beberapa staf, perwakilan vendor, pemakai primer, pengkodean, teknisi. Selanjutnya, bagian pokok implementasi. Diperlukan persiapan tempat, pelatihan personil, persiapan pembuatan dokumentasi, konversi file dan sistem, peninjauan pasca implementasi. Persiapan tempat yang perlu dipersiapkan, ruang, teknologi yang akan digunakan, listrik, telepon, koneksi lain, ventilasi, AC, kaset anti debu, karpet, rak penyangga barang, meja penyimpanan disk, pita, lemari, kabinet, tempat personil, lokasi printer, dudukan printer, dan furnitur yang dirancang secara ergonomis. Pengujian burn-in. Selanjutnya, pelatihan personil. Tidak ada sistem yang bekerja secara memuaskan jika para pemakai dan orang lain yang berinteraksi dengan sistem tersebut tidak dilatih secara benar.
Pelatihan personil tidak hanya meningkatkan keahlian keterampilan pemakai, namun juga memudahkan penerimaan mereka terhadap sistem baru. Selanjutnya, pelatihan personil yang perlu diberi pelatihan. Personil teknis yang akan mengoperasikan dan memelihara sistem tersebut. Berbagai pekerja dan supervisor yang akan berinteraksi langsung dengan sistem untuk mengerjakan tugas dan membuat keputusan. Manajemen umum. Pelatihan meningkatkan kepercayaan diri, minimisasi kerusakan, kesalahan pada tahap awal operasi. Selanjutnya, pelatihan personil. Cakupan pelatihan tutorial mengajarkan cara menjalankan sampai pelatihan untuk mengajarkan pokok-pokok sistem baru. Program pelatihan in-house, pelatihan yang disediakan oleh vendor, jasa pelatihan luar. Teknik dan alat bantu pelatihan, teleconferencing, perangkat lunak, pelatihan interaktif, pelatihan dengan instruktur, pelatihan magang, manual producer, buku teks. Perangkat lunak pelatihan interaktif ada CBT, ABT, VBT, VOD. Selanjutnya, menyiapkan dokumentasi adalah materi tertulis, video, audio yang menjabarkan cara beroperasinya sebuah sistem. Tujuan dokumentasi pelatihan, peninstruksian, pengkomunikasian, penetapan standar kinerja, pemeliharaan sistem, referensi historis. Selanjutnya kita ke bab 11, yaitu pemeliharaan perangkat lunak. Pemeliharaan sistem berawal begitu sistem baru menjadi operasional dan berakhir masa hidupnya. Siklus hidup pemeliharaan sistem atau SMLC. Tahapan SMLC memahami permintaan pemeliharaan, mentransformasi permintaan pemeliharaan menjadi pengubahan, menspesifikasi perubahan, mengembangkan perubahan, menguji perubahan, melatih pengguna, dan melakukan tes penerimaan, pengkonversian, dan meluncurkan operasi, mengupdate dokumen, melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Maintainability, prosedur untuk meningkatkan maintainability, menerapkan SDLC dan SWDLC, menspesifikasi definisi data standar, menggunakan bahasa pemrograman standar, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik, memperkerjakan modul yang dapat digunakan kembali, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif, menginstal perangkat lunak, dokumentasi, dan soal-soal tes di dalam Central Repository System Cache atau CMS, Change Management System. 3 pendekatan untuk menyusun pemeliharaan, ada pendekatan pemisah, pendekatan gabungan, dan pendekatan fungsional. Selanjutnya kita ke bab 12, yaitu ada perancangan sistem secara umum. Perancangan sistem. Setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan, maka analisis sistem telah mendapatkan gambaran dengan jelas yang akan harus dikerjakan tiba waktunya. Sekarang bagi analisis sistem untuk memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut, tahap ini disebut dengan perancangan sistem. Perancangan sistem dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu perancangan sistem secara umum, perancangan konseptual, perancangan logikal, perancangan secara makro. Perancangan sistem terinci, perancangan sistem secara fisik. Selanjutnya ada pengertian perancangan sistem. Menurut Vergello atau John Rutter 3, tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, dan persiapan untuk rancangan bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Terus menurut John Bruce dan Gary Grudzinski,
Desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perancangan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Dan terakhir, menurut George M. Scott, desain sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Tahap ini menyangkut konfigurasi dan komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem, sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan rancangan bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem. Selanjutnya ke bab 13, ada perancangan sistem terinci. Perancangan output. Tujuan perancangan output adalah pengubahan data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Tujuan akhirnya adalah untuk proses pengembalian keputusan. Informasi yang berkualitas dan dapat digunakan meliputi hal-hal berikut. Ada accessibility atau easy to use interface, timeliness, dibuat sesuai waktu untuk melakukan aksi, relevance, menghindari data yang berlebih, akurasi, bebas dari kesalahan, usability, sesuai dengan model mental tipe kognitif user. Di bawahnya ada macam-macam bentuk laporan. Bentuk dari laporan yang berhasil oleh sistem informasi yang paling banyak digunakan dalam bentuk tabel dan berbentuk grafik atau bagan. Selanjutnya ke bab 14. Yaitu ada perbandingan model waterfall dan prototyping untuk mengembangkan sistem informasi. Jenis penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan, metode, tingkatan eksplanasi, dan analisis data. Berdasarkan tujuan, penelitian dasar dan penelitian terapan. Berdasarkan tingkat eksplanasi, metode deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Berdasarkan analisis dan jenis data, kuantitatif, kualitatif, gabungan. System Development Life Cycle atau SDLC. Dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahapan-tahapan rencana planning, analisis desain, implementasi, uji coba testing, dan pengelolaan maintenance. Dalam rekayasa perangkat lunak, konsep SDLC mendasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ke bab terakhir, yaitu bab 15, membandingkan model-model pengembangan database. Ada software capability, maturi model atau CMM. Kerangka kerja CMM diharapkan untuk membantu organisasi meningkatkan kematangan proses pengembangan sistem mereka. CMM disusun dalam 5 tingkat kematangan, yaitu level 1, intinya ini sering disebut anarki atau kacau. Pada level ini, proyek pengembangan sistem mengikuti proses yang tidak konsisten masing-masing. Tim pengembangan menggunakan metode dan tools sendiri. Terakhir ada level 2 atau reportable. Pada level ini proses dan praktek pengelolaan proyek dibuat untuk mengikuti biaya proyek, jadwal, dan fungsional. Fokus proyek adalah pada manajemen proyek. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.